Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaska, selaku moderator kelompok satu untuk laporan COVID kami yang berjudul EDM COVID, Evaluate, Direct, and Monitor. Laporan ini disusun oleh 5 orang, eh, saya sendiri, Muhammad Syaska, Ahmad Fadil Rizki, Imam Akbar, Gibral Abdurrahman, dan Muhammad Iqbal Disriansyah. Kita akan lanjutkan ke latar belakang. Jadi, domain IDM adalah bagian dari kerangka tata kerja TI COVID. Dalam domain ini, pimpinan organisasi bertanggung jawab untuk menilai kebutuhan TI, memberikan arah strategis, dan memantau kinerja TI agar selalu selaras dengan tujuan bisnis. Dengan penerapan IDM, organisasi berupaya memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai tambah bagi bisnis sekaligus meminimaliskan risiko yang terkait. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa COVID memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko TI, sambil memastikan investasi TI memberikan nilai tambah yang optimal. Dalam IDM, terdapat 5 proses utama, dari IDM 1 sampai IDM 5 yang akan kami jelaskan nanti. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang telah kami buat. Jadi, pertama kita akan membahas tentang apa tujuan dari domain evaluate, direct, and monitor dalam framework COVID. Selanjutnya, kita akan membahas juga tentang bagaimana proses atau aktivitas yang terdapat dalam domain IDM pada framework COVID. Kita juga akan membahas tentang apa saja komponen yang dibutuhkan dalam penerapan domain COVID IDM dalam tata kelola teknologi informasi. Dan yang terakhir, kita akan juga membahas bagaimana contoh kasus yang berkaitan dengan penerapan atau kegagalan tata kelola teknologi informasi pada domain IDM. Di sini kita memiliki beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, kita ingin memahami penerapan domain IDM dalam framework COVID dalam tata kelola teknologi TI. Selanjutnya, kita juga ingin mengidentifikasi proses dan aktivitas yang ada dalam domain IDM untuk memastikan keselarasan TI dengan tujuan organisasi. Kita juga ingin menjelaskan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penerapan IDM dan menganalisis contoh kasus penerapan maupun kegagalan pada TI pada domain IDM sebagai studi empiris. Selanjutnya, bab yang akan kita bahas adalah tentang pembahasan, yaitu Ensured Governance, Framework Settings, and Maintenance yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Nah, di bagian EDM 01 ini itu akan menjelaskan bagian governance ya. Nah, dalam EDM 01 itu adalah framework COVID yang berfokus pada penetapan serta pemeliharaan kerangka tata kelola teknologi informasi dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwasannya organisasi memiliki sistem kelola TI yang jelas, terstruktur, dan selaras dengan tujuan dan serta strategi bisnis organisasi. Nah, kerangkanya itu mencakup prinsip, kebijakan, struktur organisasi, serta mekanisme pengawasan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan teknologi informasi. Nah, dalam framework COVID, EDM 01 itu berada pada domain Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM yang merupakan bagian dari area governance dalam pengelolaan teknologi informasi. Domain ini berfokus pada aktivitas evaluasi, pemberian arahan, serta pemantauan terhadap pengelolaan TI agar selaras dengan tujuan organisasi dan mampu memberikan nilai bagi stakeholder. Nah, yang pertama adalah tujuan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu menetapkan kerangka tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan tata kelola organisasi. Yang kedua tentunya itu menentukan prinsip, struktur, dan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan TI. Yang ketiga ada memastikan penerapan tata kelola TI secara konsisten di seluruh organisasi, dilanjutkan dengan memelihara dan mengevaluasi kerangka tata kelola tersebut secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu mendukung pengambilan keputusan atau decision making TI yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan penerapan itulah, proses EDM 01 memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Salah satu manfaatnya adalah membantu organisasi memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi selaras dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya ada proses atau aktivitas yang ada dalam EDM 01 atau proses Ensure Governance, Framework Setting, dan Maintenance. Yang pertama ada Evaluate the Governance System. Aktivitas ini mengevaluasi kebutuhan tata kelola teknologi informasi dalam organisasi. Pada tahap ini, organisasi mengidentifikasi kebutuhan para pemangku kepentingan, menilai kondisi tata kelola yang sudah ada, serta menentukan desain kerangka tata kelola TI yang paling sesuai untuk mendukung tujuan organisasi. Yang berikutnya ada Direct the Governance System. Pada tahap ini, pihak manajemen atau pimpinan organisasi memberikan arahan terkait penerapan tata kelola yang TI yang telah dirancang. Yang ketiga ada Implement Governance Structure and Practice. Tahap ini adalah penerapan tata kelola yang tadinya direncanakan pada Direct the Governance System.
Dan yang terakhir ada monitor the governance system. Aktivitas terakhir yang dimana adalah melakukan pemantauan terhadap efektivitas kerangka tata kelola TI yang sudah diterapkan. Nah, selanjutnya ada komponen yang dibutuhkan dalam EDM 01. Yang pertama, ada komponen proses, yaitu komponen merujuk pada serangkaian aktivitas atau prosedur yang dilakukan untuk menjalankan tata kelola teknologi informasi. Nah, dalam EDM 01, proses ini mencakup kegiatan evaluasi, pemberian arahan, serta pemantauan terhadap kerangka tata kelola TI yang telah ditetapkan dalam organisasi. Yang selanjutnya ada organizational structure, komponen organisasi yang berkaitan dengan pembagian peran, tanggung jawab, serta hubungan kerja dalam organisasi yang mendukung pengelolaan teknologi informasi. Yang berikutnya adalah principle, policy, and framework, komponen yang mencakup prinsip, kebijakan, serta kerangka kerja yang menjadi pedoman dalam pengelolaan teknologi informasi. Dan berikutnya ada information, yaitu kegiatan komponen yang berkaitan dengan data dan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya ada culture, etik, dan behavior, yaitu berhubungan dengan nilai, budaya, kerja, serta perilaku individu dalam organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola TI. Yang berikutnya ada people, skill, and competence. Komponen ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan teknologi informasi. Dan yang terakhir ada service, infrastruktur, and application, yang mencakup infrastruktur teknologi serta aplikasi yang digunakan dalam organisasi. Nah, berikut adalah contoh kegagalan kasus yang ada di IT governance. Nah, di tahun 2023 ada perusahaan layanan tes DNA yang disebut yang bernama 23andMe mengalami kebocoran data besar yang menyebabkan informasi pribadi jutaan pengguna itu terekspos. Nah, serangan itu tuh dilakukan melalui teknik credential stuffing, yaitu memanfaatkan kombinasi username and password yang pernah bocor di layanan lain untuk masuk ke akun pengguna. Akibatnya, sekitar 5,5 juta pengguna serta 1,4 juta profil tambahan yang terkait dengan fitur keluarga dan hubungan genetika ikut terekspos. Nah, data tersebut bocor mencakup nama, informasi lokasi, serta data genetika pengguna. Nah, selain itu, investigasi regulator menemukan bahwa perusahaan tidak menerapkan perlindungan keamanan yang memadai, seperti multi-factor authentication dan mekanisme perlindungan terhadap serangan otomatis. Akibatnya, regulator Inggris kemudian menjatuhkan denda sekitar 2,3 juta euro karena kegagalan perusahaan dalam melindungi sensitivitas pengguna. Nah, kasus ini menjadi perhatian besar karena data yang bocor bukan hanya data pribadi biasa, tetapi juga data genetika yang merupakan informasi yang sangat sensitif bagi pengguna. Nah, kasus kebocoran data pada 23andMe ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan IT governance, khususnya yang berkaitan dengan proses EDM 01 dalam COVID. Nah, dalam EDM 01, organisasi seharusnya menetapkan kerangka data kelola TI yang mencakup kebijakan keamanan, mekanisme kontrol, serta pengawas terhadap sistem teknologi informasi. Namun pada kasus ini, beberapa aspek tata kelola tersebut tidak berjalan dengan baik, antara lain yang pertama, kebijakan keamanan yang kurang memadai, kedua, kurangnya pengawasan dan kontrol keamanan, dan yang ketiga, keterlambatan dalam respon terhadap insiden. Nah, jika dalam IDM 01 diterapkan secara efektif, organisasi seharusnya memiliki angka governance yang mengatur kebijakan keamanan, mekanisme kontrol akses, serta pemantauan sistem secara berkelanjutan. Dengan demikian, resiko kebocoran data yang disebabkan oleh kelemahan keamanan dapat diminimalkan. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini kita masuk ke EDM 02. Nah, EDM 02 ini membahas tentang Ensure Benefit Delivery. EDM 2 ini merupakan salah satu proses dalam kerangka kerja COVID yang berfokus pada pengoptimalan nilai dari investasi, layanan, dan aset TI di suatu organisasi. Nah, tujuan utamanya itu adalah memastikan bahwa manfaat atau benefit yang direncanakan dari inisiatif dan layanan TI benar-benar terrealisasi sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan kata lain, EDM 02 berperan menyeimbangkan anggaran TI dengan hasil yang diperoleh, sehingga setiap investasi TI dapat memberikan nilai optimal bagi organisasi. Dalam konteks COVID, EDM 02 ini berada pada domain Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM, yang menekankan pada evaluasi dan pemantauan nilai TI. Dengan demikian, penerapan proses EDM 02 memastikan bahwa setiap investasi dan layanan TI memberikan nilai tambah yang diharapkan dan selaras dengan tujuan strategis bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin-poin tujuan. Yang pertama itu memastikan bahwa investasi, layanan, dan aset teknologi informasi memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi. Kemudian kedua, ada menjamin bahwa manfaat dari inisiatif TI yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Yang ketiga itu memantau serta mengevaluasi pencapaian manfaat dari implementasi teknologi informasi secara berkelanjutan. Keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI agar memberikan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada proses atau aktivitas. Nah, dalam domain EDM 02, fokus utama organisasi adalah memastikan bahwa setiap investasi layanan dan aset teknologi informasi benar-benar memberikan manfaat
yang sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis. Nah, di bawah ini ada beberapa proses yang terdapat di EDM 02. Yang pertama itu identify benefit, menentukan manfaat yang diharapkan dari setiap investasi layanan atau aset TI. Nah, pada tahap ini organisasi menyesuaikan manfaat dengan kebutuhan bisnis dan tujuan strategis untuk memastikan relevansi dan nilai tambah yang maksimal. Kemudian proses yang kedua itu ada define measurement kriteria. Di proses ini itu membuat indikator kinerja manfaat atau benefit KPI dan metode pengukuran yang jelas untuk setiap inisiatif TI. Hal ini memungkinkan evaluasi hasil yang objektif dan terukur. Kemudian proses yang ketiga itu ada monitor realization of benefits. Di proses ini itu melakukan pemantauan berkala terhadap pencapaian manfaat yang ditargetkan. Aktivitas ini termasuk pengumpulan data, analisis hasil, dan perbandingan antara target dan realisasi manfaat. Kemudian proses yang keempat itu ada optimize dan adjust inisiatif. Kemudian di sini proses untuk melakukan penyesuaian terhadap proyek atau layanan TI jika hasil pemantauan menunjukkan manfaat yang tidak sesuai target. Ini termasuk tindakan korektif untuk memaksimalkan realisasi manfaat. Kemudian proses yang terakhir itu ada report benefits to stakeholders. Di proses ini itu untuk menyusun laporan berkala mengenai pencapaian manfaat TI kepada pemangku kepentingan. Nah, laporan ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, di EDM 2 ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada benefit realization and monitoring mechanism. Kemudian yang kedua ada benefit definition element process. Yang ketiga ada governance, information, dan flows. Dan yang keempat ada roles, responsibilities, and accountabilities arrangements. Dan yang kelima ada research capabilities for benefits delivery. Dan yang keenam itu ada performance measurement and evaluation framework. Nah, di sini ada contoh kasus kegagalan dari penerapan answer benefits delivery. Salah satu contoh penerapan prinsip answer delivery dalam tata kelola TI dapat dilihat pada studi kasus yang dialami oleh Central Bank of Nigeria atau CBN dalam upayanya mendorong transformasi digital dan menyelaraskan investasi teknologi informasi dengan tujuan strategis organisasi. Nah, dalam kasus ini CBN itu menggunakan kerangka kerja COVID 2019 untuk membangun visibilitas dan pemahaman bersama antara Dewan Direksi dan unit TI terkait nilai serta risiko investasi teknologi. Penerapan COVID memungkinkan CBN menciptakan peta jalan yang jelas tentang bagaimana kebijakan dan strategi TI mendukung tujuan organisasi, sehingga setiap investasi TI ini dikaitkan langsung dengan manfaat bisnis yang terukur, termasuk peningkatan koordinasi lintas unit dan peningkatan kemampuan untuk membentuk strategi yang sesuai dengan prioritas operasional bank. Nah, namun dalam proses ini terdapat beberapa tantangan yang menunjukkan kurangnya penerapan prinsip ensured benefits delivery secara optimal. Yang pertama itu ada penilaian kebutuhan informasi strategis yang kurang menyeluruh, kemudian yang kedua ada tidak adanya metrik terdefinisi dengan jelas, dan yang terakhir itu ada kurangnya mekanisme pemantauan manfaat secara berkelanjutan. Dampak dari tantangan tersebut mendorong CBN untuk melakukan penyesuaian dalam tata kelola TI mereka, antara lain memperbaiki proses benefit realization dan mengintegrasikan pelaporan rutin yang tepat waktu kepada pengambil keputusan strategis. Upaya tersebut bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari investasi TI, meningkatkan transparansi, serta mengurangi resiko ketidaksesuaian antara hasil implementasi teknologi dengan harapan organisasi. Kasus ini menegaskan bahwa kegagalan dalam mendefinisikan metrik yang jelas dapat memantau realisasi manfaat secara kontinu dapat menghambat tercapainya nilai strategis dari investasi teknologi informasi dan memperlihatkan pentingnya penerapan dengan EDM 02 Ensured Benefit Delivery secara konsisten dalam tata kelola TI organisasi. Nah, untuk EDM selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan Ensure Risk Optimization. Jadi, Ensure Risk Optimization merupakan IDM yang ketiga, bagian dari Evaluate, Direct, and Monitor pada kerangka COVID 2019. Secara fundamental, dia itu merupakan upaya strategis organisasi untuk memastikan bahwa setiap resiko terkait penggunaan teknologi informasi pada suatu organisasi dapat dipahami, dirumuskan, dan dikomunikasikan secara konsisten ke seluruh tingkatan organisasi. Fokus utamanya agar profil resiko TI berada di ambang batas aman atau perusahaan mampu mentoleransi risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuannya jelas, yaitu memastikan skenario risiko dan toleransi risiko perusahaan telah dipahami, dirumuskan, dan dikomunikasikan dengan jelas ke seluruh tingkat organisasi. Kemudian memastikan bahwa risiko yang berkaitan dengan pemanfaatan IT tidak pernah melampaui batas selera dan toleransi risiko yang sanggup ditangguh oleh perusahaan. Kemudian mengidentifikasi dengan tepat apa saja dampaknya terhadap nilai bisnisnya agar tidak merugikan perusahaan, meminimal sekecil mungkin potensi terjadi kegagalan dari risiko tersebut, seperti
pelanggaran regulasi, standar dan hukum akibat kelemahan sistem IT, mendukung pengelolaan risiko bisnis secara umum agar kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis tetap terjaga, dan terakhir memastikan keamanan informasi privasi dan ketahanan infrastruktur pemrosesan dan aplikasi selalu terlindungi dari berbagai ancaman. Jadi tujuan utamanya ada memastikan pengawasan risiko IT di level manajemen puncak untuk memastikan bahwa setiap risiko teknologi dapat ditoleransi atau di ambang batas aman. Kemudian dari proses atau aktivitasnya, jadi proses aktivitas dari answer risk optimization memiliki 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama evaluate risk management, yaitu aktivitas untuk memeriksa dan mengevaluasi secara berkelanjutan dampak dari risiko terhadap penggunaan teknologi informasi baik di sekarang maupun di masa depan. Kemudian ada direct risk management, yaitu setelah dari evaluasi, yaitu pihak pimpinan memberikan arahan dalam pembentukan praktik-praktik manajemen risiko, yaitu untuk memastikan keyakinan yang memadai terhadap implementasi manajemen risiko IT dengan tepat. Kemudian yang terakhir monitor risk management, yaitu tahap pengawasan terhadap pencapaian tujuan utama dan metrik dari berjalanan proses implementasi manajemen risiko. Organisasi akan memantau terhadap menentukan bagaimana setiap penyimpangan, masalah dan atau deviasi dari batas toleransi akan diidentifikasi, dilacak dan dilaporkan setiap tindakan perbaikan. Kemudian untuk bagian komponennya, seperti sebelumnya, komponen dari EDM 3 memiliki berbagai komponen, yaitu pertama struktur organisasi, yaitu jelas bahwa setiap risiko harus sangat bergantung pada pembagian peran dan tanggung jawab di tingkat pimpinan dan komite strategis seperti direksi, komite eksekutif sebagai pengarah utama. Kemudian ada eksekusi dan pengawasan risiko didelegasikan pada peran spesifik tingkat atas seperti CEO, CRO, CIO. Kemudian tujuannya ini memastikan struktur holistik ini dikelola oleh level tertinggi hingga operasional secara komprehensif. Kemudian ada alur informasi dan item yang valid dan terstruktur, seperti dari input yang kritis seperti isi risiko yang baru muncul, yaitu emergent risk issue, prinsip-prinsip manajemen risiko. Kemudian semua masukan itu akan dikelola dan menghasilkan keluaran seperti panduan selera risiko, persetujuan tingkat toleransi risiko, kebijakan manajemen risiko, serta rumusan tindakan perbaikan guna menangani penyimpangan manajemen risiko. Kemudian komponen orang, keterampilan dan kompetensi. Jadi setiap infrastruktur dan manajemen risiko tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sumber daya manusia yang kapabel. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib mengembangkan, memiliki, dan mempertahankan personal yang memiliki keahlian spesifik di bidang manajemen risiko bisnis. Kemudian ada komponen kebijakan dan prosedur berupa penetapan kebijakan risiko perusahaan, yaitu fungsinya sebagai instrumen normatif untuk mendefinisikan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan pada tingkat strategis, taktis, dan operasional agar selaras dengan tujuan bisnis. Kemudian kebijakan ini berperan dalam menerjemahkan tata kelola perusahaan ke dalam prinsip-prinsip risiko dan menjabarkan aktivitas operasional manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh seluruh entitas dalam organisasi. Kemudian ada budaya etika di mana menekankan pada aspek non teknis seperti budaya sadar risiko IT pada setiap lapisan organisasi. Manajemen wajib memberikan arahan dan dukungan nyata terhadap praktik manajemen risiko, serta dorongan bagi karyawan untuk berani mengidentifikasi, melaporkan, dan eskalasi isu mengenai dampak bisnis negatif dan sebagainya. Kemudian ada layanan, jadi setiap layanan manajemen risiko itu harus ditopang oleh layanan yang baik seperti teknologi, yaitu yang pertama yang paling penting yaitu manajemen risiko sistem yang fungsional. Sistem ini berfungsi sebagai mengotomatisasi dokumentasi dan seluruh profil risiko serta aktivitas mitigasi secara terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu. Kemudian untuk contohnya mengenai kegagalan penerapan answer risk optimization, yaitu pada tahun 2024 ada bernama insiden besar kelumpuhan teknologi informasi yang terjadi dari CrowdStrike, yaitu di mana pembaruan perangkat lunak dari CrowdStrike menyebabkan jutaan komputer bersistem operasi Windows mengalami
BOSOD atau layar biru. Insiden ini instan melumpuhkan berbagai sektor infrastruktur kritis seperti ribuan jadwal penerbangan di bandara dibatalkan, operasional rumah sakit terhenti, dan sistem perbankan dan penyiaran yang tidak bisa diakses. Hal ini disebabkan karena update rutin berisi file konfigurasi yang cacat yang didistribusikan secara otomatis ke seluruh klien, ke seluruh dunia. Investigasi ini menunjukkan bahwa tahapan ini tidak melalui tahapan evaluasi risiko yang ketat dan pengujian yang bertahap yang memadai. Hal ini menjadi celah manajemen risiko rantai pasok. Kasus ini menjadi pembelajaran mengenai ini, yang mana yang pertama ada kurangnya evaluasi risiko secara proaktif, organisasi gagal mengevaluasi secara proaktif, kedua, pengembalian batas toleransi risiko bisnis praktik, menerima pembaruan secara massal dan serentak pada sistem yang menopang layanan inti perusahaan, bahwa menunjukkan bahwa organisasi sebelumnya telah melewati ambang batas toleransi. Kemudian adanya lemahnya pemantauan dan rencana kontingensi dengan tidak adanya mekanisme yang memadai dari sisi organisasi. Jika prinsip ini diterapkan secara efektif, EDM 3, maka seharusnya kejadian besar ini tidak bisa terjadi lagi. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke EDM 04. Jadi EDM 04 ini membahas tentang Ensured Resource Optimization. Di dalam framework COBIT ini itu untuk bertujuan memastikan semua sumber daya TI termasuk SDM, proses, infrastruktur, dan aplikasi tersedia secara memadai dan digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Domain ini menekankan pada pengelolaan sumber daya agar efektif, efisien, dan sesuai prioritas bisnis, sekaligus meminimalkan risiko pemborosan atau kekurangan kapasitas. Adapun di bawah ini beberapa poin-poin tujuan dari EDM 04. Yang pertama, untuk memastikan sumber daya TI yang terdiri dari people, proses, teknologi tersedia sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar efisien dan cost efektif. Dan yang terakhir, untuk menyelaraskan kapasitas dan kapabilitas TI dengan prioritas strategis organisasi. Selanjutnya di sini kita masuk ke proses atau aktivitas dari EDM 04. Yang pertama itu untuk evaluasi ketersediaan dan kecukupan sumber daya. Aktivitas ini bertujuan untuk menilai apakah sumber daya TI yang dimiliki organisasi termasuk SDM, infrastruktur, aplikasi, dan layanan cukup untuk mendukung operasi dan proyek strategis. Evaluasi ini mencakup identifikasi kesenjangan kapabilitas, kapasitas yang kurang, dan risiko potensial yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. Kemudian dengan evaluasi yang tepat, organisasi dapat merencanakan langkah perbaikan atau pengembangan sumber daya sebelum masalah muncul. Kemudian proses yang kedua itu ada pengalokasian sumber daya sesuai prioritas bisnis. Jadi setelah dievaluasi, organisasi akan menetapkan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas strategis. Aktivitas ini mencakup penentuan proyek atau layanan yang mendapatkan prioritas penggunaan SDM, infrastruktur, dan anggaran pengelolaan backlog, serta keputusan make or buy untuk sumber daya kritikal. Kemudian proses yang ketiga itu ada pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya. Aktivitas ini meliputi monitoring efektivitas dan efisiensi pemanfaatan SDM, infrastruktur, dan aplikasi. Organisasi memantau indikator penggunaan, mengidentifikasi bottleneck, underutilization atau overutilization, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Kemudian proses yang terakhir itu ada perencanaan kapasitas dan pengembangan kapabilitas SDM. Aktivitas ini fokus pada perencanaan jangka panjang agar organisasi siap menghadapi permintaan masa depan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, rekrutmen, dan pengelolaan talenta, serta upgrade infrastruktur dan aplikasi sesuai perkembangan teknologi. Kemudian di sini ada komponen yang dibutuhkan dari EDM 04. Yang pertama itu ada Evaluate Resource Management. Komponen ini mencakup praktik evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus terhadap kebutuhan sumber daya bisnis dan TI, baik saat ini maupun di masa depan. Proses ini penting agar organisasi memahami ketersediaan, kesesuaian, dan perencanaan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis yang sedang berjalan maupun yang direncanakan. Kemudian komponen yang kedua itu ada Direct Resource Management. Komponen ini bertujuan untuk memberikan arah strategis dan menetapkan prinsip manajemen sumber daya untuk memastikan penggunaan sumber daya TI secara optimal sepanjang siklus hidupnya. Dan komponen yang terakhir itu ada Monitor Resource Management. Komponen ini berfokus pada pemantauan berkelanjutan terhadap alokasi dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan tujuan dan prioritas organisasi. Monitoring mencakup pengukuran terhadap tujuan utama dan metrik sumber daya, identifikasi penyimpangan atau masalah, analisis penyebab, serta pelaporan hasil pemantauan untuk tindakan perbaikan.
Kemudian selanjutnya di sini ada contoh kasus kegagalan dari Ensured Resource Optimization. Kasus yang menggambarkan kegagalan dalam pengolahan sumber daya TI pada tingkat strategis adalah gangguan operasional besar yang dialami oleh Southwest Airlines selama musim liburan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Selama periode tersebut, maskapai membatalkan hampir 16.900 penerbangan dan membuat lebih dari 2 juta penumpang terdampar akibat tidak tersedianya layanan yang memadai selama gangguan akibat cuaca ekstrim dan lonjakan permintaan perjalanan. Investigasi regulator menemukan bahwa layanan pelanggan sering menghadapi basis signal atau antrean panjang panggilan. Banyak penumpang tidak menerima pemberitahuan status penerbangan yang tepat waktu, dan proses refund serta reimbursement tidak dilakukan secara cepat sehingga memicu gangguan layanan yang luas. Nah, namun di dalam kasus ini beberapa aspek tata kelola tidak berjalan dengan baik. Antara lain yang pertama ada evaluasi kapabilitas teknologi yang tidak memadai, kemudian proses internal yang tidak responsif, dan yang terakhir ada alokasi sumber daya tidak efektif. Nah, dalam EDM 04 ini kejadian mencerminkan ketidakmampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya strategis yang terdiri dari people, proses, dan teknologi untuk menghadapi kondisi operasi yang tidak terduga. Sistem penjadwalan dan penguasaan sumber daya seperti kru pesawat tidak mampu menyesuaikan secara cepat terhadap perubahan schedule akibat cuaca buruk dan pembatalan beruntun. Selain itu, infrastruktur mendukung seperti call center dan mekanisme pemberitahuan otomatis tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani lonjakan kebutuhan layanan, sehingga pemerintahan pelanggan terabaikan atau tertunda. Selanjutnya di sini ada ketidakmampuan ini menunjukkan kurangnya penilaian terhadap kesiapan sumber daya secara menyeluruh dan kurangnya proses evaluasi kapasitas sebagai bagian dari strategi governance TI. Dampak dari kegagalan optimalisasi sumber daya ini tidak terbatas pada gangguan operasional jangka pendek, tetapi juga berimbas pada kerugian finansial yang besar dan tekanan regulasi. Southwest harus membayar penalti sebesar US dollar 140 juta US dollar sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum karena pelanggaran perlindungan konsumen terkait pelayanan pelanggan selama gangguan tersebut. Kasus ini menegaskan pentingnya domain EDM 04 dalam memastikan kapabilitas sumber daya TI dipantau dan dioptimalkan secara berkelanjutan, sehingga organisasi mampu bertahan dan bertindak responsif meskipun berada dalam kondisi penuh tekanan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang terakhir ada Ensure Stakeholder Engagement. Ini adalah EDM 05 merupakan salah satu objektif tata kelola dalam framework COVID 2019 yang berfokus pada pelibatan para pemangku kepentingan. Proses ini memastikan bahwa pemangku kepentingan diidentifikasi dan dilibatkan dengan baik di dalam sistem tata kelola TI perusahaan. Tujuannya yang pertama memastikan bahwa para pemangku kepentingan mendukung strategi dan roadmap TI perusahaan, memastikan komunikasi para pemangku kepentingan berjalan dengan efektif, transparan, dan tepat waktu, membangun dasar pelaporan kinerja TI yang andal untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, dan yang terakhir mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, serta mengkonfirmasi bahwa tujuan dan strategi pemanfaatan TI tetap sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, proses atau aktivitas dalam EDM 05 ini mencakup 3 aktivitas utama. Yang pertama ada Evaluate Stakeholder Engagement and Reporting Requirement. Aktivitas ini mencakup evaluasi secara berkelanjutan terhadap kebutuhan, keterlibatan, dan persyaratan pelaporan bagi pemangku kepentingan saat ini maupun di masa depan. Yang kedua, Direct Stakeholder Engagement, Communication, and Reporting. Pada tahap ini, pihak manajemen memberikan arahan untuk memastikan terciptanya komunikasi, pelaporan, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif. Arahan ini mencakup penerapan mekanisme untuk menjamin kualitas kelengkapan informasi, mengawasi pelaporan yang bersifat wajib, serta menyusun strategi komunikasi yang komprehensif. Yang terakhir, monitor stakeholder engagement. Aktivitas ini berfokus pada pemantauan terhadap tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dan efektivitas jalannya komunikasi. Kemudian komponen yang dibutuhkan pada EDM 05 yang pertama adalah komponen proses. Komponen ini merujuk pada serangkaian aktivitas atau prosedur yang dijalankan mencakup evaluasi, pemberian arahan, sampai dengan pelaporan pemangku kepentingan. Komponen yang kedua ada organizational structure. Struktur organisasi yang memiliki wewenang serta tanggung jawab utama atas proses ini meliputi Dewan Direksi, Komite Eksekutif, CEO, CRO, dan CIO.
Yang ketiga, komponen Principles, Policies, and Frameworks. Komponen ini mencakup kebijakan transparansi yang menekankan keharusan komunikasi yang sering dan terbuka dengan pemangku kepentingan. Kemudian ada komponen Information, informasi yang relevan pada EDM 05 meliputi rumusan prinsip komunikasi, aturan validasi untuk laporan wajib, panduan eskalasi laporan, hingga laporan penilaian efektivitas komunikasi. Komponen berikutnya ada culture, ethic, and behavior, menekankan penciptaan budaya organisasi yang senantiasa menyediakan komunikasi terbuka dan terstruktur. Selanjutnya ada komponen people, skills, and competencies, agar komunikasi yang dapat diarahkan dan dikelola dengan baik, individu yang terlibat dalamnya harus memiliki kompetensi di bidang manajemen hubungan. Yang terakhir ada komponen services, infrastructure, and application, berupa dukungan fasilitas teknologi seperti alat dan saluran komunikasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada contoh kasus kegagalan EDM 05, itu adalah contohnya adalah kebangkrutan bursa mata uang kripto FTX pada tahun 2022 merupakan menjadi salah satu contoh monumental dari kegagalan tata kelola perusahaan dan teknologi, khususnya dalam pelibatan transparansi terhadap pemangku kepentingan. Dalam kerangka COVID 2019, proses EDM 05 mewajibkan organisasi untuk memiliki mekanisme pelaporan yang transparan, akurat, dan dapat diandalkan. Namun, pada praktiknya, eksekutif FTX melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip ini. Yang pertama, melanggar adanya kegagalan pelaporan dan transparansi. Manajemen FTX sengaja menyembunyikan arsitektur sistem TI yang sebenarnya dari para investor dan auditor. Mereka membangun pintu belakang di dalam perangkat lunak perdagangan mereka yang memungkinkan memindahkan dana pelanggan secara diam-diam ke perusahaan afiliasi mereka, Alameda Research. Tidak ada dashboard pelaporan TI yang akurat yang diberikan kepada pemangku kepentingan, sehingga resiko dan metrik kinerja yang dilaporkan sepenuhnya fiktif. Pelanggaran yang kedua adalah tidak adanya pengawasan pemangku kepentingan. FTX beroperasi hampir tanpa dewan direksi independen yang memiliki visibilitas terhadap operasi TI dan keuangan perusahaan. Ketiadaan struktur organisasi yang seharusnya memantau jalannya komunikasi dan laporan membuat tidak ada pihak yang memvalidasi apakah informasi yang disampaikan ke publik dan investor sudah sesuai. Kesimpulannya, kehancuran FTX yang merugikan pelanggan dan investor hingga miliaran dolar ini berakar dari keadaan tata kelola komunikasi dan pelaporan. Jika praktik ensure stakeholder engagement diterapkan, Dewan Pengawas dan Auditor Independen akan memiliki saluran pelaporan wajib yang tervalidasi. Metrik kinerja operasional dan sistem keuangan akan terus dipantau dan dikomunikasikan secara jujur, sehingga manipulasi sistemik dapat dicegah sebelum merugikan para pemangku kepentingan secara masif. Yang terakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas tentang kesimpulan di bab 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan mengenai penerapan domain IDM dalam framework COVID, dapat disimpulkan bahwa implementasi IDM itu penting untuk memastikan tata kelola TI itu efektif dan selaras dengan tujuan bisnis. Setiap domain IDM memiliki fokus spesifik, mulai dari penetapan kerangka governance atau IDM 1 tadi, pengoptimalan manfaat TI yang terdapat pada IDM 2, pengelolaan resiko TI pada IDM 3, optimalisasi sumber daya TI di IDM 4, hingga keterlibatan pemangku kepentingan pada IDM 05. Penerapan yang konsisten meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data, sehingga organisasi dapat memaksimalkan nilai tambah dari teknologi informasi. Keberhasilan IDM juga sangat bergantung pada sinergi komponen yang pendukung, seperti proses, struktur organisasi, prinsip, kebijakan, informasi, budaya organisasi, kompetensi SDM, serta infrastruktur dan aplikasi TI. Dan analisis kasus nyata, seperti kebocoran data 23andMe, insiden CrowdStrike, gangguan operasional Southwest Airlines, dan kegagalan pelibatan pemangku kepentingan FTX, menunjukkan bahwa kegagalan dalam penerapan domain IDM dapat menimbulkan risiko yang besar, baik dari sisi keamanan, operasional, maupun finansial. Oleh karena itu,
Penerapan domain IDM COVID menjadi landasan utama bagi organisasi untuk mengelola TI secara terarah, aman, dan efisien, sekaligus memastikan keselarasan antar teknologi, informasi, dan tujuan strategis perusahaan, sehingga mampu mendukung keberlanjutan operasional dan pencapaian tujuan bisnis secara optimal. Oke, nampaknya itu saja yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.